Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Baiti. Saya mahasiswi PAI B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tema tentang kerajaan Mughal atau Mongol dengan judul keruntuhan atau kemunduran kerajaan Mughal atau Mongol. Langsung saja. Kerajaan Mughal atau kerajaan Mongol. Kerajaan Mughal di India itu berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan Mughal atau Mongol berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan ini berpusat di India dengan ibu kota pemerintahan di Delhi. Kerajaan ini dapat bertahan selama kurang dari 3,5 abad dan berhasil menguasai wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Hindu, sementara umat Islam hanyalah minoritas. Kerajaan Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Keberadaan kerajaan ini telah menjadi motivasi kebangkitan baru bagi peradaban tua di anak benua India yang nyaris tenggelam. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab kerajaan Mughal menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India yang memusat. Kerajaan Mughal merupakan puncak dari usaha untuk membentuk sebuah kultur Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa atau warisan bangsa Persia dan bangsa India, dan puncak dari pergumulan antara sintesa Persia, India, dan identitas Islam bagi negara dan masyarakat. Ya, itu tentang kerajaan Mughal atau berdirinya atau kerajaan Mongol yang biasa kita sebut ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebab-sebab konflik-konflik sebelum terjadinya kemunduran atau keruntuhan kerajaan Mongol atau Mughal ini. Di antara faktor kehancuran yaitu karena Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah sampai pada tahun 1858 Masehi. Sultan-sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Selain itu, menurut Badri Yatim, bahwa pada periode ini banyak muncul gerakan-gerakan separatis yang mengancam integritas wilayahnya, baik orang-orang Hindu di bagian India Utara, orang-orang Sikh di belahan utara, maupun gerakan separatis yang berasal dari orang-orang Islam di bagian timur. Konflik-konflik berkepanjangan yang terjadi antara keluarga kerajaan yang memperebutkan kekuasaan di pusat pemerintahan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah melemah. Pemerintah daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat. Di bawah ini saya akan menyebutkan sedikit tentang sebab-sebab dibalik kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal atau Mongol. Ya, di sini itu dibagi menjadi dua, terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Ya, langsung saja. Yang pertama itu ada faktor internal. Internal itu berasal dari dalam ya, intern atau dalam, yang berarti dalam. Di antaranya yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan antara anggota keluarga. Hampir semua keturunan Kaisar Babur umumnya memiliki watak yang keras serta ambisius sebagai keturunan dari Kaisar Timur Leng dan Genghis Khan. Ya, jadi di sini terjadi perebutan kekuasaan
antara anggota keluarga. Jadi saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan bagian atau mendapatkan tempat yang paling mulia atau menjadi raja. Karena pada umumnya itu keturunan Kaisar Babur ini memiliki watak yang keras serta ambisius, sehingga mereka ini saling berebut kekuasaan antar anggota keluarga. Ya, yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Pendekatan Kaisar Aurangzeb yang terlampau kasar dalam hal melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya telah berhasil mengembalikan moral dan menghilangkan kebiasaan hidup mewah di kalangan elit, sehingga konflik antar agama dan permasalahan-permasalahan yang sangat sukar terjadi dapat diatasi oleh kaisar-kaisar sesudahnya. Jadi yang kedua yaitu ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Jadi mereka itu boros ya, jadi kayak menghamburkan gitu, berlebihan sekali dalam menggunakan uang negara, padahal itu kan sangat tidak baik dan melanggar hukum ya. Namun telah berhasil dikembalikan moral tersebut, sudah kembali lagi seperti dulu, yaitu oleh kaisar-kaisar sesudahnya. Jadi ada perubahan. Ya, yang ketiga yaitu semua pewaris tahta kekaisaran pada paruh waktu terakhir setelah kepemerintahan Kaisar Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam hal kepemimpinan. Ditambah dengan sultan terakhir yang diusir dari istana pada tahun 1858, sekaligus menandai akhirnya kekuasaan dinasti Mughal atau Mongol di India yang selanjutnya berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Ya, jadi di sini itu semua pewaris tahta kekaisaran pada paruh waktu terakhir setelah pemerintahan Kaisar Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah. Jadi setelah Kaisar Aurangzeb itu pewaris tahtanya itu orang-orang yang lemah, dan ditambah lagi itu sultan terakhir yang diusir dari istana, sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Mughal atau Mongol yang di India, dan selanjutnya berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Jadi berakhirnya dinasti Mongol itu karena itu, dan sultan yang diusir, sehingga menjadi kemunduran atau keruntuhan kerajaan Mongol atau Mughal, dan selanjutnya itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Ya, itu mungkin faktor internal. Ya, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, pemberontakan oleh umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas, akan tetapi memegang otoritas kekuasaan. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksenangan sebagian orang-orang Hindu kepada sistem kepemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi di sini itu karena mayoritasnya adalah umat Hindu, sedangkan umat Islam itu hanya minoritas sebagian kecil, namun memegang otoritas kekuasaan. Jadi menimbulkan ketidaksenangan sebagian orang-orang Hindu karena sistem pemerintahannya yang berdasarkan syariat Islam. Jadi karena mereka itu mayoritas, jadi mereka itu tidak terima dan akhirnya melakukan pemberontakan oleh umat Hindu. Ya, itu faktor sebab-sebab kemunduran. Selanjutnya itu yang kedua ada serangan-serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan pihak luar seperti yang dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia. Kemudian dari Afghanistan yang dilakukan oleh Ahmad Shah Durrani. Ya, yang kedua itu jadi
terjadi serangan-serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan pihak luar itu seperti pada kerajaan Safawi di Persia. Adapun dari Afghanistan itu yang dilakukan oleh Ahmad Shah Durrani yang melakukan serangan-serangan kepada kaum Mughal atau Mongol. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal atau Mongol sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya terjadilah persaingan dagang di selatan India dan dimenangkan oleh pihak Inggris. Selanjutnya melalui Perserikatan Dagang India Timur atau The East India Company atau biasa disingkat EACH, Inggris berhasil menguasai perdagangan India. Ya, jadi di sini itu kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan. Nah, jadi ketika politik Mughal itu mengalami kemunduran, itu malah justru menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan, karena jalur perdagangan itu antara India, jadi di India itu ada persaingan dagang di selatan India, namun dimenangkan oleh pihak Inggris. Ya, itu dan Inggris berhasil menguasai perdagangan India. Selanjutnya itu poin keempat, tentang intervensi politik dan militer yang intervensi politik dan militer dari kekuasaan imperialis Barat. Konflik antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Barat dengan melakukan politik divide and impera. Ya, poin di sini juga sama dengan poin yang sebelumnya, yaitu adanya pihak ketiga atau adu domba atau apa ya, intinya mah dengan adanya kemunduran atau kehancuran dimanfaatkan baik oleh umat Hindu, yaitu dengan melakukan politik divide and impera. Nah, jadi di situ umat Hindu itu memanfaatkan momen karena kemunduran politik atau konflik antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu tersebut. Ya, selanjutnya yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga hadirnya operasi militer Inggris di wilayah-wilayah kekaisaran tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim kekaisaran Mughal. Ya, jadi poin terakhir itu terjadi stagnasi ya atau percampuran gitu, sehingga hadirnya operasi militer Inggris yang di wilayah-wilayah kekaisaran dan tidak dapat segera dipantau, akhirnya mengalami kemunduran atau keruntuhan. Ya, jadi itu mungkin tentang kehancuran atau kemunduran, sebab-sebab dari keruntuhan atau kemunduran kerajaan Mughal atau Mongol. Itu ada dua faktor internal dari dalam dan faktor eksternal itu dari luar. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.